Halo Piro, kabar ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah review tentang power tools satu ini dari Makita Indonesia. Ini sebenarnya blower aja, blower biasa, cuman dia cordless. Cordless itu maksudnya dia menggunakan baterai. Agak jarang sebenarnya untuk menggunakan yang baterai gini kalau di Indonesia ya. Tapi kalau misalnya kayak saya pakai dari kompresor. Cuman rasanya kalau kita ada di satu ekosistem baterai yang oke, kita bisa pakai yang ini lebih portable aja. Dibanding kita narik selang, angin gitu, nyalain kompresor dan berisik juga. Kalau ini relatively lebih silent dibanding yang pakai kompresor. Sebelum kita lanjut, kita kasih bumper dulu. Tools ini datang dengan nama DUB185Z. Nah, nanti ada varian lain, DUB185ZB. Jadi, kalau misalnya yang Z itu dia datang tanpa baterai ya, atau bare tools. Nah, untuk tools yang ini dia bare tools. Kita nggak usah buang banyak waktu, kita buka aja. Namanya ada di sini, nih, DUB185Z. Kayak gini ya. Ini jadi teman-teman harus ingat juga untuk tools Makita yang original dia pakai yang model kayak gini. Dan ini juga problem. Jadi Makita itu sering banget ada yang bikin fake account-nya untuk scam itu atau nipu orang-orang di luaran sana. Nah, jadi untuk paket penjualannya yang Z ini jadi tanpa baterai, bare tools. Unit penjualannya cuman ada ini selongsongnya. Terus udah langsung unitnya ya, nggak banyak apa namanya neko-neko, udah langsung unit aja. Terus sama manual book. Ini manual booknya. Singkirkan dulu ini, taruh di pinggir aja. Nah, kita mulai dulu, sebelum kita geser sana, kita mulai dulu dari manual booknya. Jadi manual booknya juga yang proper ya. Jadi selain yang soal ada unit baterainya dan ini yang bare tools, ada juga yang pakai selongsongnya ini lebih panjang. Jadi dia kalau selongsong lebih panjang jadi DUB186. Untuk nozzle-nya sendiri dia menggunakan karet, bahannya karet gini ya. Jadi bukan plastik ya ini karet. Jadi dia cukup fleksibel gitu. Nah, nanti penggunaannya itu tinggal dimasukin gini aja. Terus diputar. Ya. Kalau dari manual booknya yang saya lihat ini, ya manual booknya proper, ada penggunaan baterai, ada bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Vietnam, bahasa Thailand. Kita langsung ke 23, halaman 23. Nah, halaman 23 ini spesifikasinya lengkap gitu. 18 volt, nah, berat bersih pakai nozzle itu 2,6 hingga 2,1 kg. Pakai nozzle itu sama. Kalau pakai nozzle yang panjang gitu ya. Terus dia ngasih penjelasan aksesori, spesifikasi, cukup lengkap ya. Termasuk soal perawatan juga. Nah, ini kita geser lagi ini udah selesai manual booknya. Sekarang kita langsung ke spesifikasinya. Untuk DUB185 ini dia datang nanti dengan menggunakan ekosistem baterai 18 volt dari Makita. Untuk maksimum volume anginnya, dia itu hingga 3,2 meter kubik per menit. Maksimum speed angin yang bisa dihasilkan adalah hingga 352 km per jam.
Sementara untuk kecepatan rotari motornya ini mampu berputar tanpa beban untuk maksimum speednya hingga 0 sampai 18.000 rpm. Nah, garansi resmi yang diberikan oleh Makita untuk tools ini itu sampai dengan 2 tahun. Nah, setelah kita bahas soal spesifikasinya, kita geser ke build quality. Build quality-nya dia, Makita selalu kualitas plastiknya itu selalu oke ya. Selalu oke. Terus misalnya soal karet-karet yang di belakang sini untuk ada di bagian tangan untuk handle supaya nggak selip ya, supaya nggak melorot gitu kalau pas dipegang nggak licin, dia kasih karet. Nah, biasanya karet juga ini bisa mengurangi efek kalau ada getaran di motor. Tapi kalau di tools ini motornya kecil, jadi getarannya itu akan minimum banget. Tapi akan seneng juga kalau ada misalnya ada karetnya biar nggak bergetar. Terus di bagian sini ini ada pengaturan kecepatan. Nah, pengaturan kecepatan ini paralel dengan di sebelahnya, jadi bolak-balik di sini. Jadi kita bisa setel pakai jempol, juga kita bisa pakai telunjuk. Jadi bisa dua arah. Terus triggernya ini secara build quality ya memang triggernya memang oke. Dan untuk desainnya sendiri, untuk mesinnya ini, jadi ini compact banget. Ini mungkin masuk di salah satu seri paling kecil dari motor Makita. Jadi ini kecil banget motornya, ringan. Meskipun kita pakai baterai, let's say kita akan pakai baterai 4 ampere hour. Saya rasa nggak akan ada masalah kalau kita buat niup-niup. Misalnya kalau saya, penggunaannya akan dua. Satu untuk bersihin workbench pas lagi kerjaan atau bersihin debu atau segala macam. Juga bisa saya gunakan untuk niup sisa air pada saat habis cuci mobil gitu misalnya. Oke, kita nggak usah buang banyak waktu, kita coba penggunaannya seperti apa. Let's go. Ini dia, kita mau langsung aja. Kita pakai baterai 18 volt 5 ampere. Jadi sebenarnya kita bisa pakai lebih lama. Kondisi baterai full bisa pakai lama banget untuk ini. Nanti kita coba untuk air dulu. Dengar dulu kliknya. Mantap. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih ada air di atas kayu ini. Kita coba blow. Ini saya set di speed speed 1 dulu di atas seperti ini. This is my operation. Pakai speed 3. Pakai speed 1 dulu, kita coba 1 sini. Lanjut ke speed 3. Dengan baterai 5 ampere kita bisa bikin lama banget. Demikian hasil penggunaan demo dari penggunaan mesin blower cordless ini dari Makita DOB185. Dan kalau menurut saya sih penggunaannya sih enak banget karena juga dia kecil gitu. Terus oh ya, sebagai note ya, jadi tools ini made in Thailand ya. Jadi nggak seperti kebanyakan tool Makita yang made in China, yang ini juga ada yang made in Thailand. Jadi jangan heran nanti kalau pas teman-teman ngelihat, loh kok made in Thailand? Itu wajar. Jadi untuk area Asia Pasifik biasanya ya, atau Asia Tenggara itu diproduce produk-produk tertentu kan diproduce dari negara yang berbeda. Khusus yang ini produknya dari made in Thailand. Untuk harga sendiri, tools ini cukup bervariasi di marketplace online. Jadi dia berkisar dari 1 juta hingga 1,2 juta. Bare tool, yaitu tanpa baterai. Jadi teman-teman nanti cari sendiri baterainya. Nah, demikian pembahasan kita. Secara umum, kesimpulannya saya ini akan sangat membantu bagi teman-teman yang butuh blower
karena sifatnya yang portable, nggak usah pakai nyalain kompresor dan juga narik selang untuk kompresor. Kira-kira cukup dulu sampai di sini. Kita ketemu di video-video yang lain dan jangan pernah takut untuk mencoba, coba-coba sampai bisa.